Perempuan dan raja segala raja. Tahukah Anda mengapa ada pernikahan di dunia ini? Karena di sorga juga ada. Matius 6 ayat 10 Syai, di bumi seperti di sorga. Demikian firman Tuhan. Mari kita simak kisah berikut ini. Ada seorang perempuan berdiri di atas bumi sedang mengamati pergantian musim. Ketika dilihatnya matahari di atas kepalanya, maka ia segera naik matahari dan duduk di atasnya, sedangkan bumi menjadi tumpuan kakinya. Di pangkuan ada sebuah kristal, lalu ia mengangkat kristal tersebut dan menaruh di kepalanya sehingga perempuan itu sangat bercahaya, melebihi matahari yang ia duduki. Kemudian perempuan itu memanggil bintang-bintang besar untuk mengelilinginya, dan bintang-bintang tersebut sejajar dengan matahari yang ia duduki. Perempuan itu memiliki otoritas yang sangat tinggi sehingga matahari dan bintang-bintang besar tunduk padanya. Dan sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Dari kejauhan tampak seekor naga mendekatinya. Lalu terjadilah peperangan antara perempuan dan naga hingga akhirnya naga dikalahkan dan jatuh ke dasar bumi. Ketika dilihat perempuan itu bahwa naga sudah kalah, dia menginjak-injak bumi dan meremukkan bumi yang semula menjadi tumpuan kakinya. Kemudian tangannya menghancurkan matahari yang ia duduki dan bintang-bintang besar dihancurkannya. Perempuan itu mengambil apa saja lalu dihancurkan dengan tangannya, dan sisanya jatuh ke bumi sehingga bumi hancur adanya. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17-20 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Setelah tidak ada tempat lagi di bumi untuk berpijak, maka perempuan itu berdiri di atas awan-awan. Dan ketika dia sedang berdiri di awan, datanglah seorang raja yang penuh dengan kemuliaan mendekatinya. Lalu perempuan itu memberi hormat pada sang raja, dan raja pun memakaikan cincin di jari manis perempuan itu. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 firman-Nya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Setelah sampai di istana, sang raja kawin dengan perempuan itu. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Maka Bapa memberikan hadiah sebuah kerajaan baru untuk raja dan mempelai wanita berbulan madu. Oleh karena mempelai wanita baru pertama kali di kerajaan itu, dia mengalami alergi di tangannya. Segera ia memberitahu sang raja, sehingga raja langsung bertindak dan menyembuhkan lukanya. Firman Tuhan tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4-10 mengenai kerajaan 1000 tahun. Setelah kejadian itu, mempelai wanita lebih berhati-hati lagi dalam menjaga dan merawat tubuhnya supaya tak bercacat celah di hadapan sang raja. Dan raja pun lebih dekat lagi dengan mempelai wanita. Semakin hari hubungan mereka semakin intim dan tidak dapat dipisahkan, sehingga raja memutuskan untuk pulang ke istananya dan hidup dengan mempelai wanita untuk selama-lamanya. Semua tertulis dalam Wahyu pasal 21 dan 22 mengenai langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru.